Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi dalam jam ibadah sektor malam hari ini. Namun sebelumnya kita mari berdoa. Ya Bapa di surga, kami kembali Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh rasakan kebaikan Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Agar firman ini Tuhan bisa kami pahami, bisa kami renungkan dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan tetap menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini yang tertulis di dalam Kitab 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 15. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing Bapak Ibu. Saya akan membacakannya untuk kita. Inilah firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau ada pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berbagi adalah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit dalam pelaksanaannya. Di dalam benak banyak orang Kristen adalah bahwa seorang yang kaya baru dapat memberi dan berbagi. Pemikiran ini sangat-sangatlah keliru. Sebab hidup yang bersedia berbagi tidak dikaitkan selalu dengan seberapa besar dan seberapa banyak kita memiliki sesuatu. Dalam renungan ini, Paulus mendorong supaya jemaat di Korintus mau mendukung pelayanan jemaat di Yerusalem. Paulus lebih dahulu memberikan contoh kondisi jemaat lain, yaitu jemaat di Makedonia. Pada waktu itu Rasul Paulus memberitahukan dengan sukacita kepada jemaat orang-orang Korintus bahwa jemaat orang-orang Makedonia menerima anugerah kasih karunia yang sangat dahsyat dan luar biasa. Anugerah itu adalah sukacita mereka dalam memberi yang sangat meluap dan mengherankan. Walaupun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Meskipun mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai masalah dan penderitaan, namun mereka tetap berbagi
memberi dan melayani hamba-hamba Tuhan dan orang lemah dengan penuh sukacita. Kali ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa sekarang mereka sudah kaya dalam segala sesuatu. Sebagaimana tadi dikatakan di dalam ayat 8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Surat Paulus ini berkaitan dengan upayanya untuk menggalang dana bagi jemaat Yahudi di Yerusalem yang pada saat itu sedang menghadapi kesulitan. Situasi politik, sosial, dan ekonomi membuat mereka mengalami krisis yang cukup panjang. Gereja Korintus termasuk salah satu pendukung dana. Mereka mengumpulkan persembahan setiap minggu. Bahkan mereka sudah membuat sebuah komitmen untuk memberi persembahan. Namun tidak jelas karena apa mereka berhenti memberikan dukungan dana kepada gereja di Yerusalem. Karena itu Paulus mendorong jemaat untuk meneruskan komitmen mereka. Artinya janganlah berhenti memberi. Janganlah menjadi lelah memberi. Paulus tidak menuntut jemaat Korintus untuk memberi jika mereka tidak ada. Paulus menuntut mereka untuk memberi karena mereka kelebihan dan ada jemaat yang kekurangan, sehingga yang kekurangan itu dapat tercukupi karena kelebihan mereka. Sebenarnya jemaat Korintus sudah berkomitmen untuk membantu jemaat di Yerusalem, tetapi mereka lalai. Muncul pertanyaan bagi kita, mengapa Paulus meminta mereka untuk melakukan pelayanan kasih ini? Yang pertama, kita bisa melihat dan kita juga yakin saudara-saudara bahwa harta milik kita ini adalah karunia Tuhan. Jika kita mampu memberi, itu adalah anugerah. Karena belum tentu semua orang bisa memberi. Yang kedua, memberi harus belajar dari apa yang telah Tuhan lakukan. Yaitu Kristus Yesus yang kaya itu telah datang ke dunia menjadi miskin, agar kita yang miskin menjadi kaya. Yang ketiga, memberi itu harus atas dorongan kasih, bukan karena perintah atau paksaan. Keempat, pemberian kita dimaksudkan supaya ada keseimbangan, yaitu tidak berlebih dan jika tidak juga kekurangan. Dan yang lebih penting sebenarnya adalah ada kerinduan di antara sesama jemaat untuk saling melengkapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada yang tahu siapa di antara kita sekarang ini yang punya masalah paling berat? Tentu sulit untuk menjawabnya. Karena kita tidak tahu sama sekali pergumulan-pergumulan macam apa yang ada jauh di kedalaman hatinya. Bukan hanya sekedar yang kelihatan dari wajah cerianya atau senyuman manisnya. Namun ketika akhirnya kita tahu, pas kita terkejut dan berkata, yang benar, kamu punya pergumulan seberat itu. Saya nggak percaya. Kenapa kamu bisa kuat menjalaninya? Begitu banyak orang yang dalam ukuran sosial tidaklah berkelimpahan, namun mampu dan mau memberi di dalam kekurangannya. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang melimpah-limpah dalam ukuran sosial, ternyata tak pernah merasa cukup, dan karenanya tak pernah mampu dan mau memberi dan berbagi. Mungkin saudara-saudara di antara kita pernah mendengar seorang tokoh bernama Ibu Teresia. Dia pernah berkata seperti ini,
Yang penting bukanlah berapa banyak kita memberi, namun berapa banyak cinta yang kita bubuhkan lewat pemberian kita. Nah, kemudian juga kita pernah mendengarkan seorang dokter. Dia mempunyai hati mulia, dia selalu disebut dengan Dr. Lee. Dan kemarin kita bisa tahu bahwa kapal yang selalu dipergunakannya dia mengalami musibah, karam. Dengan kapal kayu itu beliau berkeliling Indonesia menggunakannya sebagai rumah sakit terapung atau rumah sakit apung. Dia modifikasi kapalnya sedemikian rupa sehingga kapal ini menawarkan layanan kesehatan secara lengkap. Bahkan di dalam kapal itu ada saudara-saudara semacam ruang operasi. Jadi Dr. Lee melakukan jemput bola menolong masyarakat di daerah terpencil dengan gratis. Nah, ketika ditanya apa yang menjadi dorongannya yang begitu besar dalam melakukan semua ini, Dr. Lee berkata, kami ini hidup dari kasih yang sudah kami terima terlebih dahulu dari Tuhan kita, dan kasih inilah yang mau kita bagikan. Bapak dan Ibu yang terkasih, bahwa iman dan kasih kepada Kristus memang bukan hanya nyata melalui doa atau ibadah pribadi, tetapi juga tampak dalam kepedulian kita pada orang lain. Kepedulian yang terwujud melalui pertolongan. Memberi bukan hanya karena berkelebihan dan supaya orang lain mendapat keringanan, namun kita memberi agar terjadi keseimbangan. Teladan dari jemaat-jemaat Makedonia menyadarkan kita bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk tidak menolong orang lain. Ya, memberi bukan semata-mata karena kita kasihan kepada orang lain. Memberi juga bukan karena kita sudah merasa berlebihan, melainkan karena kita mengikuti teladan Kristus di dunia ini agar terjadi keseimbangan. Seimbang berarti seirama dalam perbedaan. Yang satu tidak merasa lebih dari yang lain. Karena itu marilah kita renungkan dan menghitung berkat Tuhan yang sudah kita terima. Mulailah berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Kemana atau kepada siapa kita dapat menyalurkan sebagian berkat yang telah kita terima, supaya tercipta keseimbangan dan kita pun terberkati melalui berbagi dalam kasih. Amin, saudaraku. Marilah kita renungkan kembali seperti yang tertulis di dalam ayat 15 tadi. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh kami rasakan. Betapa kami Tuhan sebenarnya adalah orang-orang yang mampu untuk memberi. Namun kami lupa Tuhan, memberi itu ternyata bukan karena ada kelebihan, bukan karena kekurangan, tetapi kami memberi agar kami bisa mengikuti teladan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Ampunkan kami Bapa atas selama ini kami tidak mampu memperbuat apa-apa Tuhan. Terlebih kepada jemaat-jemaat Tuhan mereka dalam kesusahan. Pimpin kami Tuhan dalam Roh Kudus-Mu. Berikan kami hikmat Bapa. Berkati semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Dan juga pelayan-pelayan Tuhan di mana mereka Engkau berikan kesempatan untuk melayani. Ampunkan kami Tuhan atas dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.